gue punya cerita menarik dan gue belum pernah ngomong ini ke lo. Waktu itu di tahun 2000 awal, gue sedang aktif bekerja di sebuah majalah lifestyle. Kami kemudian tiba-tiba di tahun 2001 berbicara dengan sangat keras tentang buku Supernova. Dan itu bisa dibilang sesuatu yang beyond human imagination. Dan itu menghentakkan dunia literasi atau sastra di Indonesia. Karena belum pernah ada sebuah novel yang notabene ditulis oleh seorang penyanyi dari sebuah grup musik yang pada saat itu juga dikenal di zaman itu. Jadi pada kaget semua. Dan ini kan majalah lifestyle ya. Dan membahas itu dengan sangat kencang dan gila. Itu tuh kayak di satu sisi lo adalah seorang penyanyi, musisi, penulis lagu juga, dan juga memang sudah terlibat dalam kegiatan tulis menulis si Lilin Merah itu ya. Lilin Merah, ada Riko De Coro juga, itu cerpen yang pernah dimuat di majalah mode. Itu umur gue 19 atau 20 tahun gitu loh. Jadi ada jiwa seni dan juga kemahiran dalam menulis yang diasah. Tapi dari Supernova yang mendapatkan banyak penghargaan dan segala macam gitu ya dalam diri lo, membawa diri lo, dan sekarang kalau gue ngeliat lo tuh lebih penulis daripada seorang penyanyi. Is it right? I think so. Pada intinya apa yang kita lakukan dengan lebih konsisten, menurut gue itulah yang akan membentuk kita gitu. Dan kenapa bisa seperti itu sebenarnya ada alasannya sih, Win. Jadi derajat kebebasan yang gue dapatkan di menulis itu tidak tertandingi di segala bidang lain yang gue tekuni gitu ya. Ketika gue nyanyi, gue harus berkompromi dengan teman grup gue yang lain. Gue harus kompromi dengan penonton gitu ya. Gue harus menyiapkan kostum, riasan, tata rambut dan sebagainya yang gue pastikan akan menghibur penonton gitu ya, akan memuaskan klien dan sebagainya gitu. Kolaborasi film misalnya, film juga oke, tapi itu tuh project besar yang melibatkan begitu banyak orang dengan persetujuan banyak pihak gitu kan. Lebih besar lagi daripada musisi. Paling rempong sebenarnya udah deh kalau ada project film gitu ya. Lalu kalau gue nulis lagu, gue masih harus memikirkan ini cocok apa enggak dengan si penyanyi. Karena kadang-kadang gue tidak menyanyikan lagu itu ya, gue kasih buat penyanyi lain. Cocok nggak dengan produser, dengan harapan, dengan market, record company ataupun pasar gitu. Tapi dengan nulis, gue tuh dapat derajat kebebasan yang mau gue bikin setting di Pluto, mau gue bikin setting di Mars, mau tokoh utamanya hantu, ember plastik, terserah gue gitu loh. Jadi, you have the right. I have the right, dan gue nggak perlu MUA untuk nulis gitu ya. Gue bisa langsung dreng nulis gitu. Mau mandi nggak mandi? Iya, bebas gitu ya. Nah jadi itu yang sangat gue nikmati dari menulis. Walaupun jujur karena gue penulis novel itu sangat mengonsumsi waktu ya. Let's say gue nulis Aroma Karsa, it took like 6 months of my life untuk nulis setiap hari, nulis Aroma Karsa. Sementara gue kalau nulis lagu 3 hari juga kelar gitu kan. Bikin skenario paling 2 bulan 3 bulan kalau intensif dikerjain bisa kelar. Tapi kalau novel tuh nggak ada jalan pintas, lu emang harus sepanjang itu bekerja gitu. Nah tapi ketika dilakukan dengan konsisten, mau nggak mau yang paling melekat di benak orang dan sesuatu yang konsisten gue produksi adalah karya tulis. Ya konsekuensinya adalah orang akan semakin mengenal gue sebagai penulis. And one thing yang buat gue sangat-sangat esensial dalam menulis adalah kalau ada penyanyi minta lagu, gue nggak kasih, masih ada banyak pilihan penulis lagu lain yang dia bisa pilih. Kalau gue nggak nulis skenario gitu, masih banyak penulis skenario lain gitu. Tapi nggak ada yang bisa menyelesaikan Supernova selain gue. Nggak ada yang bisa menyelesaikan Aroma Karsa selain gue gitu. Jadi ini pekerjaan yang tidak punya substitusi. Memang harus gue turun gunung langsung mengerjakan semuanya. Gue nggak bisa sewa asisten, gue nggak bisa sewa tim untuk menyelesaikan cerita gue. Harus gue sendiri gitu. Dan itulah yang kayaknya mau tidak mau menjadi prioritas ya. So I must say writing books adalah prioritasku saat ini. Oke, kan kita tahu banyak sekali
cara atau metode dalam penulisan. Ada berbagai macam. Ada yang ditulis, penulis-penulis hebat di luar negeri juga mereka handwriting, menulis sendiri, lembar demi lembar. Ada yang pakai gitu. mesin ketik. Iya, ada yang udah suruh ghostwriter dan segala macam. Ada berbagai macam proses kreatif yang terjadi dalam sebuah karya sampai akhirnya dituangkan dalam sebuah buku atau tulisan. Kalau lo menganut paham seperti apa sih dalam proses kreatif menulis? Iya. Sejauh ini yang pasti gue tidak punya tim ya, karena gue tahu ada beberapa penulis yang sudah mulai pakai tim gitu. Jadi satu novel itu mungkin dia bikin outline-nya garis besar, lalu ada tim yang mengerjakan gitu, which is nggak apa-apa ya. Menurut aku itu sebuah hal yang sah-sah saja gitu. Tapi kalau gue memang semuanya masih gue kerjakan sendiri. Gue bekerja dengan laptop. Itu paling favorit karena kalau mesin tik walaupun romantis tapi pegel ya Bo. Terus kalau ada error tuh susah gitu, harus pakai tip X lah, pakai apa gitu kan. Buka kertas lagi. Buka kertas. Handwriting pegel ya gitu. Jadi gue selalu nulis pakai laptop. Tapi mungkin salah satu yang menjadi signature gue ketika gue nulis buku adalah sebelum ada kalimat pertama di dalam tulisan gue, itu gue akan bikin schedule gue dulu. Gue akan tahu kapan gue mulai, kapan kira-kira gue bakal selesai. Gue punya struktur cerita yang harus gue putuskan sebelum gue memulai. Kita bicara novel ya. Baru gue nulis. Jadi I'm not gonna write something yang gue nggak tahu selesainya kapan gitu. Dengan demikian, ketika gue memulai sebuah proyek nulis, gue punya semacam kepastian bahwa ini akan selesai dan gue tahu kira-kira kapan selesai, sehingga gue bisa memetakan hidup gue selanjutnya gitu. I don't have to be bound by that book forever and ever gitu. Tapi ada batas waktu yang gue tentukan. So you create the blueprint first. Ya, dan bukan cuma blueprint ceritanya saja, tapi juga jadwal hidup gue. Gitu. Mentok-mentok inspirasi datang dan menyelesaikan dan kembali lagi. Kapan paling lama this writer's block happen to your life? Nah, something about writer's block ya. Gue merasa sebenarnya terlalu banyak mitos yang menyelubungi writer's block gitu kan, sehingga kadang-kadang kita sudah tidak punya lagi definisi yang jelas sebetulnya tentang writer's block. Kalau dalam pengalaman gue, writer's block itu intinya ada dua jenis sih, teknis dan non-teknis. Dan 90% yang dihadapi penulis itu adalah writer's block teknis sebetulnya, yang bisa diurai andaikan kita menguasai ilmu struktur, kita tahu, kita bisa peka, wah ini ada logika yang gak beres nih, ada rantai sebab akibat yang kelongkap atau ada yang bolong gitu ya, atau orang punya plot hole gitu ya. Kebanyakan dari sana, karena begitu ada macet, biasanya memang ada hole. Sama lah ya, ada lobang, lu kejeblos gitu, dan butuh waktu untuk keluar lagi gitu kan. Kita harus nambal dulu si bolongnya, baru roda kita bisa jalan lagi gitu. It's almost like that. Tapi ada memang writer's block non-teknis, jenuh, capek, mood swing, bosen, gak mood gitu ya. Tapi kalau menurut gue, yang inilah yang justru dalam tanda petik mudah ditangani, karena udah tinggal refreshing aja sebentar. Lo melakukan hal lain di luar dari menulis, lo jalan-jalan, spend time sama keluarga, sama teman, tapi habis itu balik lagi. Nah, kadang-kadang orang tidak balik lagi dan menganggap bahwa oh ini udah pertanda semesta deh, gue nggak usah nerusin cerita ini, mungkin memang this is not for me, atau I have to find better ideas gitu. Nah, jadi teman gue untuk mengatasi itu semua adalah deadline. Makanya gue tidak akan menulis sebelum gue punya deadline, karena that's the only thing that will put me back on track. Ketika gue writer's block, lagi buntu, lagi gak mood apa segala macam, gue tinggalin sejenak, abis itu gue balik lagi gitu. Dan it was never long, paling mungkin cuma sehari kali ya gue, karena gue kan udah punya jadwal tuh. Kalau gue bolos sehari-hari ini, besok ada tumpukan PR gue, karena satu hari itu gue punya semacam kuota
untuk menyetor kata. Let's say 700 kata per hari, 1000 kata per hari gitu. So kalau gue bolos hari ini nih, besok gue jadi 2000 nih, gitu loh, jadi numpuk. Jadi ini kan kayak creating a project, small project, atau bangun rumah atau apapun, kan ada timeline kan. Begitu kita udah tahu timeline itu kan akan lebih mudah kita untuk mengatur strategi dan proses itu ya. Pembangunan makin lama makin mahal kan, Cin. Bener. Wih, kalau dilihat dari manfaat, lo kan pembaca buku ya, lo kan penyantap buku, segala macam jenis buku. Tapi gue juga tahu seseorang akan lebih mudah mengartikulasikan apa yang dalam pikiran mereka ketika mereka belajar menulis. Betul. Apa sih yang lo dapetin banyak dari kemampuan menulis dalam hubungan sosial ya? Iya. Menulis itu sebetulnya tidak sesederhana yang orang-orang pikir ya gitu. Di dalam menulis, kita itu sebetulnya sedang mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Dan untuk itu kita harus memilih kata yang tepat, membuat susunan yang tepat supaya apa yang mau kita sampaikan 100% akurat dengan apa yang orang akan terima gitu. Yang susah itu kan kalau yang namanya miskom atau salah paham, itu barangkali adalah karena ada kesenjangan antara apa yang ingin disampaikan seseorang kepada yang menerimanya. Gitu. Between the sender and the receiver. Betul, gitu. Mungkin dalam public speaking juga seperti itu, gitu kan. Sama. Nah ini dalam menulis, karena menulis itu kan tidak dibantu gestur. Yes. At least gue masih bisa ngelihat sorot mata lo, masih ngelihat gerakan tangan lo. Dalam menulis tidak. Jadi setiap kata yang kita tuangkan itu adalah senjata kita, gitu. Every word is a weapon. So choose your weapon wisely, gitu. Nah, dengan membaca sebetulnya kita jadi memperbanyak koleksi senjata kita. Kita jadi tahu, jurus-jurus kungfu dari penulis-penulis lain nih. Wah, di tangan dia pedang bisa dibeginikan nih. Kita juga bisa belajar gitu ya. Nah, jadi kalau dari menulis jujur juga mendapatkan pertama pengalaman. Gue ketemu dengan orang-orang yang I must say probably the very most interesting people I've met in my life gitu ya, dari para penulis lain dan juga kesempatan ketemu ya, I don't know, but you invited me because of my book basically barangkali ya. Yes. Ya kan? And as well as your journey. Ya, tapi gue merasa kayak apa ya, menulis ini membawa dan mempertemukan gue ke banyak orang-orang yang tidak gue bayangkan sebelumnya, ke banyak kesempatan yang tidak gue bayangkan sebelumnya. Tapi yang paling berguna adalah menulis itu tools yang sangat strategis untuk mengabadikan gagasan kita gitu. Sehingga gue bisa memastikan hayalan-hayalan cerita di kepala gue ini bukan cuma buat gue sendiri, tapi bisa gue bagikan ke orang lain. Pengalaman hidup gue ini gak cuma buat gue sendiri, tapi gue bisa sampaikan ke orang lain gitu. Dan gue mendapatkan menulis adalah medium terbaik untuk itu. Dan secara langsung juga akan mempermudah cara lo dalam membangun relasi dengan siapapun. Betul. As you know, gue nggak tahu ya, tapi kalau gue sih gitu, intelektualitas seseorang ataupun kualitas seseorang itu kelihatan banget dari tulisannya. Yes.